Ini adalah contoh tabel keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Nomor 1 itu adalah keseimbangan secara angka. Ini adalah tabel pajak dalam keseimbangan pendapatan, pajak tetap ya. Tabel pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Sini kita lihat pajak itu tetap dari pendapatan 0 sampai pendapatan 1440 pajaknya tetap. Saat pendapatan 0 konsumsinya 60, ini pendapatannya 960, konsumsinya 780 sampai seterusnya. Sedangkan saving ini adalah 100 min 100. Kenapa savingnya min 100? Karena pendapatannya 0, pajaknya 40, harus bayar pajak 40, konsumsi juga 60, maka minnya akan menjadi 100. Sedangkan ini pendapatannya itu 240, bayar pajak 40, bayar konsumsi 240, maka savingnya tinggal min 40 saja. Ambil contoh pendapatan 960, bayar pajak 40, konsumsi 780, maka masih ada sisa pendapatan itu untuk ditabung atau di saving sebanyak 140. Di sini kita contohkan investasinya itu tetap ya, dari pendapatan 0 sampai pendapatan 1440, investasinya tetap yaitu 120. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah, kita misalkan juga tetap. Dan ini dia keseimbangan pengeluaran agregat itu, yaitu C ditambah I ditambah G, maka kita tambahkan semuanya. Ini C untuk pendapatan 0, C-nya 60, kita tambahkan dengan I 120, G-nya 60, dapatlah dia menjadi 240. Begitu juga dengan pendapatan nasional 960, konsumsinya itu adalah 780, 120, tambah pengeluaran pemerintah 60, maka menjadi 960. Begitu juga dengan pendapatan 1440, maka kita tambahkan untuk pengeluaran agregatnya, kita tambahkan C, I, G. Di sini ada namanya keadaan ekonomi. Jika pendapatan nasional itu kecil daripada pengeluaran agregat, dinamakan dalam keadaan ekspansi. Tapi jika pendapatan nasional itu sama dengan pengeluaran agregat, yang dikatakan dengan seimbang. Dengan pendapatan nasional itu lebih besar daripada pengeluaran agregat, keadaan ekonomi namanya adalah kontraksi. Itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, dan rumus untuk suntikan dan bocoran itu adalah S ditambah T sama dengan I ditambah G. Jadi kita bisa menggambarkan kurva keseimbangannya, kurva keseimbangan secara grafik. Ini kita dapat dari tabel tadi ya. Kalau kita gambarkan, maka kurva keseimbangan secara agregatnya akan seperti ini. Sedangkan untuk kurva suntikan dan bocorannya akan seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat pada contoh soal. Ini adalah tabel untuk pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan. Dalam tabel kita lihat pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan itu ada Y pendapatan nasional, T itu adalah pajak tax, konsumsi, C consumption, S itu adalah tabungan saving, I investasi, dan G itu adalah government. Sini kita lihat pendapatannya 0, 240, 1200 sampai 1440. Sekarang kita fokuskan adalah pajak. Tadi pajaknya tetap, sekarang pajaknya itu proporsional. Itu dia, berarti pajak proporsional itu
ada presentasinya, sehingga dari pajak ini dia tidak tetap, dia berubah-ubah akibat presentasi tadi. Ini adalah konsumsi, dan ini adalah saving, hasilnya juga tetap 150, dan pengeluaran pemerintah juga tetap, juga ditetapkan menjadi 240. Maka untuk pengeluaran agregat itu C tambah I ditambah G. Jika pendapatan nasional itu lebih kecil daripada pengeluaran agregat, pengeluaran keseluruhan, maka keadaan ekonomi dikatakan dengan ekspansi. Sedangkan jika pendapatan nasional itu sama dengan pengeluaran agregat, dikatakan dengan seimbang. Dan jika pendapatan nasional itu besar daripada pengeluaran agregat, keadaan ekonominya adalah kontraksi. Kurva keseimbangan perekonomian 3 sektor secara agregat dengan pajak proporsional. Sedangkan ini adalah keseimbangan suntikan dan bocoran. Ini contoh keseimbangan secara aljabar. Ini contohnya adalah pakai pajak proporsional 20% dari pendapatan nasional. I-nya 150, G-nya 240, maka bisa kita cari keseimbangannya. Ini rumus multiplier untuk pajak tetap. Dan ini rumus multiplier untuk pajak proporsional. Di sini nanti kalau dia pakai pajak proporsional atau pakai pajak tetap, nanti akan kita kalikan dengan berapa perubahan dari pengeluaran agregat. Ini contoh tabel multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Ini adalah perubahan pendapatan nasional, ini perubahan pajak, ini adalah perubahan pendapatan disposable ya, tergantung nanti apakah yang mempengaruhi itu juga berubah, bertambah atau berubahnya berkurang. Ini pertambahan konsumsi, ini adalah pertambahan saving. Ini contoh untuk pajak proporsional. Ini teksnya tuh beda-beda. Untuk pajak tetap, ini teksnya itu tetap atau misalkan 0. Nanti hasilnya akan dapat pertambahan YD. Possible itu kita dapat dari pendapatan nasional, kita kurang pajak, maka dapatlah dia pendapatan disposable. Jadi pendapatan disposable itu yang kita gunakan, yang digunakan untuk konsumsi dan untuk saving. Sini ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah di bidang pajak. Ini masalah yang sering dihadapi pada perekonomian tertutup, yaitu masalah tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Itu adalah full employment. Menghadapi masalah pengangguran, dalam pengangguran ini nanti ada namanya jurang deflasi, dan menghadapi masalah inflasi ada namanya jurang inflasi. Kita lihat gambar 57 ini mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Nah, itu pengeluaran agregat sebenarnya agregat expenditure, sedangkan AEF itu agregat expenditure full employment. Itu pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh atau full employment. Kalau kita lihat di kurva ini, yang mendatar adalah pendapatan nasional. Kita misalkan pendapatan nasional itu sama dengan pendapatan nasional saat full employment. Tegak lurus ini adalah garis AE. Di bawah garis AE ini adalah pengeluaran agregat. Di sini juga dimisalkan pengeluaran agregat sebenarnya sama dengan pengeluaran agregat saat full employment. Maka terjadilah keseimbangan itu. Maka tercapailah keseimbangan Y sama dengan AE pada tingkat konsumsi tenaga kerja penuh atau full employment. Dalam gambar
8 ini masalah pengangguran inflasi dalam grafik. Di sini dijelaskan bahwa sini kita lihat keseimbangan keseimbangan awal E. Kita lihat ini adalah pendapatan nasional, IF ini adalah pendapatan nasional full employment, E-nya itu full employment. Di sini kita lihat kesenjangan bahwa untuk mencapai pendapatan nasional full employment itu kita harus, atau ada jarak antara Y ke YF, atau ada jarak antara titik keseimbangan E dan ke titik keseimbangan AE. Maka jarak itu yang dikatakan dengan jurang deflasi di segi pengangguran ya. Sekarang kita lihat lagi gambar untuk inflasi. Sini pendapatan nasional full employment. Ini ya, sedangkan ini adalah nasional atau pendapatan nasional sebenarnya titik E, AE, sedangkan ini adalah pendapatan nasional full employment. Maka jarak antara full employment, kurva full employment atau garis full employment dengan garis setara garis AE sebenarnya dengan AE full employment ini, itu yang dikatakan dengan jurang inflasi. Nah, ini adalah kebijakan yang dilakukan ke atas kegiatan ekonomi. Kita lihat, ini adalah gambar 59 ini kebijakan fiskal dan kegiatan ekonomi negara. Yang vertikal itu pendapatan nasional, sedangkan yang horizontal itu adalah periode. Ini yang garis lurus itu tadi adalah garis keseimbangan. Yang garis menaik dan menurun, kita lihat untuk garis A tanpa kebijakan fiskal atau tanpa campur tangan pemerintah, maka garis nih jurangnya itu jarak kurva garis dari kurva keseimbangan tadi itu dengan garis keseimbangan atau YAE itu semakin sangat jauh. Akibat adanya kebijakan fiskal, maka jaraknya tadi itu menjadi kecil ke garis keseimbangan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa akibat atau dampak dari kebijakan fiskal itu ke kegiatan ekonomi itu bisa mempersempit atau mengurangi jarak, apakah itu tadi jurang deflasi atau jurang inflasi. Sini ada bentuk kebijakan fiskal diskresioner. Itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedua, menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, yang tidak mengalami inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan maksimum. Yang dilakukan pemerintah untuk melakukan kebijakan diskresioner ini itu adalah membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak, secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Ini contoh soal. Oke, diharapkan saudara membaca dan memahami materi yang telah diberikan sehingga tujuan dari pembelajaran ini tercapai. Terima kasih. Good luck.